Menceritakan kembali hikayat si miskin dari grup 2 untuk tugas BI. Karena sumpah Batra Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan sehingga sengsara hidupnya. Oleh sebab itu ia dikenal sebagai si miskin. Setiap hari mereka berkeliling mencari rezeki di negeri antah berantah di bawah pimpinan Maharaja Indradewa. Namun, kemanapun mereka pergi, mereka selalu diusir dan dianiaya oleh penduduk setempat. Terpaksa pada malam hari mereka tidur di hutan dan siang harinya mereka berkeliling mencari rezeki. Suatu ketika istrinya mengandung 3 bulan dan istrinya mengidam mangga yang ada di taman raja. Namun si miskin menolak dan akhirnya si istri menangis dan merengek meminta mangga tersebut. Si miskin akhirnya hanya membelikan buah mangga dari pasar, tetapi si istri tahu dan menolak mangga tersebut. Pada akhirnya si miskin menyerah dan dia pergi ke istana sang raja dengan rasa takut dan terpaksa. Si miskin lalu memohon kepada raja untuk memberi mangga tersebut. Si raja memberi mangga tersebut dan si miskin akhirnya pulang membawa mangga ke si istri. Dan akhirnya si istri senang dan bahagia. Setelah tiba saatnya, lahirlah anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama Marakarma, yang berarti anak di dalam kesukaran, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari ketika sedang menggali tanah, si miskin mendapatkan tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis sampai ke anak cucunya. Dengan takdir Allah, di tempat itu berdirilah sebuah kerajaan komplit dengan perlengkapannya. Kemudian si miskin mengganti namanya menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi, dan negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua mereka bernama Nila Kesuma. Maharaja Indra Dewa menjadi iri hati atas kemasihuran negeri Puspa Sari dan kebaikan hati Raja Indra Angkasa. Ketika Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk meramalkan nasib putra-putrinya, Maharaja Indra Dewa memanfaatkan hal tersebut untuk menghancurkan negeri Puspasari. Atas bujukan jahat Maharaja Indra Dewa, para ahli nujum mengatakan bahwa kelak Marakarma dan Nila Kesuma akan mendatangkan celaka bagi orang tuanya. Maharaja Indra Angkasa percaya pada ramalan palsu tersebut dan dengan berat hati ia memerintahkan kedua putranya pergi selama-lamanya. Sepeninggal putra-putrinya, negeri Puspasari musnah terbakar dan Maharaja Indra Angkasa menjadi miskin kembali. Sesampainya di tengah hutan, Marakarma dan Nila Kesuma berlindung di bawah pohon beringin dan mereka menangkap seekor burung untuk dimakan. Ketika Marakarma mencari api ke kampung, ia disangka seorang pencuri dan ia dipukuli orang banyak. Kemudian dibuang ke laut. Nila Kesuma ditemu oleh Raja Mengindrasari, putra mahkota Palinggam Cahaya yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Menggurai. Nasib Marakarma di lautan, ia terus hanyut dan terdampar di pangkalan raksasa. Di sana ia bertemu dengan Cahaya Cairani atau anak Raja Cina yang ditawan oleh raksasa. Mereka berdua mencoba melarikan diri dari pulau itu dengan menumpang sebuah kapal. Nahkoda kapal menginginkan Cahaya Cairani sehingga ia mendorong Marakarma ke laut. Kemudian ia ditelan oleh ikan nun yang pada akhirnya terdampar di dekat rumah nenek Kebayan. Atas petunjuk burung Raja Wali, nenek Kebayan mengeluarkan Marakarma dari perut ikan nun itu. Kemudian Marakarma dijadikan anak angkat nenek Kebayan. Setiap hari Marakarma membantu nenek Kebayan menjual bunga yang akhirnya membuat ia bertemu kembali dengan kekasihnya Cahaya Cairani. Karena cerita dari nenek Kebayan tentang Raja Mangindrasari, Marakarma juga baru tahu bahwa putri yang ditemukan oleh Raja Mangindrasari adalah adiknya sendiri. Kemudian ia pergi menemui adiknya itu.
Lalu setelah menemui adiknya, dia menyelamatkan Cahaya Cairani dari nakoda yang jahat tersebut dengan cara membunuh nakoda itu. Selanjutnya Marakarma mencari ayah dan bundanya. Begitu bertemu, Marakarma dengan kesaktiannya menciptakan kembali kerajaan Puspasari seperti dahulu kala. Kemudian ia pergi dan mengalahkan negeri Antabrantah, yang kemudian dipimpin oleh Raja Bujangga Indra, yang adalah saudara Cahaya Cairani. Akhirnya Marakarma pergi ke negeri mertuanya yang bernama Mercu Indra dan menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Maghindrasari yang menjadi raja di Palinggam Cahaya.